Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah SWT, marilah pada kesempatan pagi kali ini kita bersyukur kepada Allah, menikmati kesyukuran, meniti hari-hari yang dimuliakan Allah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kita berharap mudah-mudahan kita bisa musyarakah kebaikan, bisa ikut serta menikmati keberkahan-keberkahan yang Allah turunkan bersama para jamaah haji yang ada di sana. Kita doakan mereka mudah-mudahan Allah berikan haji yang mabrur, dan kita juga berdoa mudah-mudahan diberikan kesempatan menunaikan ibadah haji ke sana, dan haji-haji tersebut semuanya kembali di tempat masing-masing dengan selamat dan memberikan kemanfaatan yang sebanyak-banyaknya bagi masyarakat di sekitarnya. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali lanjutan silsilah tema sentral Al-Baqarah, yaitu Bani Israel, yang sekedar memberikan sambungan dari pekan lalu, bahwa kita membicarakan satu kata penting pekan lalu, yaitu al-kufru wal kafirin, kekafiran dan orang-orang kafir. Maka lanjutan dua tema besar pada kesempatan kali ini, nanti Allah akan sebutkan az-zulmu wal zalimin, yaitu orang-orang zalim, dan juga al-fisku wal fasiqin, juga ada orang-orang yang fasik. Di dalam terminologi Al-Quran memberikan sifat bagi orang-orang yang tidak totalitas dalam menghamba Allah itu cukup banyak. Yang paling disebut itu tentunya adalah, kalau hitam putih al-mu'minun berarti al-kafirun. Ada sering yang disebut adalah al-zalimun, itu yang sering disebut. Kemudian beberapa kali yang mirip dengan itu derajatnya adalah al-fasiqun, yang juga tidak kalah pentingnya ada satu lagi yang nanti suatu ketika kita akan menjumpai, yaitu al-mujrimun. Kalau al-kafirun itu padanannya al-mu'minun, yang hatinya tertutup, yang tidak bisa menerima kebenaran, sudah di closing bahwa dia termasuk orang-orang yang kafir. Sedangkan al-zalimun itu umum, kadang al-zalimun itu termasuk orang-orang kafir, tapi al-zalimun ada yang paling ringan, yaitu yang menzalimi dirinya sendiri, bahwa dia melakukan dosa tapi tidak sampai menzalimi Allah, yang berarti adalah syirik. Dan ada juga yang disebut dengan fasikun. Fasikun itu keluar dari track kebenaran, dari jalan kebenaran. Dan al-mujrimun adalah pendosa, pembuat dosa, tetapi dosa itu besar karena dilihat bukan dari dosanya, tapi kepada siapa kita berbuat dosa. Kalau al-mujrim itu ibarat kita berikan perbandingan, sama-sama memukul itu adalah perbuatan kurang baik, tetapi ketika yang dipukul, mohon maaf, itu adalah orang tua kita, itu lebih dahsyat dosanya. Kita katakan wala taqul lahuma uffin, itu kata Allah, membentak tidak baik, tetapi yang dibentak adalah orang tua, maka itu adalah perbuatan yang bisa dikategorikan dengan tadi al-mujrimun. Nah, kita akan melanjutkan Bani Israel dengan klaim mereka bahwa mereka adalah pilihan Allah, dengan klaim mereka bahwa mereka tidak akan mendapatkan mara bahaya atau nanti disiksa Allah. Ini jawabannya pada 94 seperti yang pernah kita singgung. Jadi perkataan orang Bani Israel itu, selain lan tamassana naru illa ayyaman ma'duda, kami tidak akan pernah masuk neraka, kalaupun masuk paling sehari 2 hari. Nah, mereka juga mengatakan nahnu abna'ullah, kami itu adalah anak-anak Allah. Nah, ini dalam tanda kutip yang dimaksud adalah kami ini orang dekat Allah. Tidak mungkin kita akan mendapatkan hal-hal yang ditimpakan yang tidak baik pada kami. Nah, itu ada banyak di dalam Al-Quran, dan ini disuruh menjawab, dimulai dengan uslubul talqin. Qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka. Kita akan memulai pada ayat 94, insyaallah akan berakhir di 101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Katakan Muhammad, jika sesungguhnya bahwa
kehidupan akhirat itu kalian miliki. Jadi in kanat lakumud darul akhiratu indallah, kehidupan akhirat di sisi Allah kalian miliki secara sempurna, khalisatan, ibarat kemurnian itu seperti emas 24 karat. Ini kehidupan akhirat itu kalau benar kalian memilikinya, panitia orangnya dikenal, yang jaga surga kenal orangnya, oh itu tetangga saya, jaga neraka siapa, tukang hisabnya siapa, tukang menghitung amal siapa, itu semua kalau kalian mengklaim itu kalian kenal mereka semua, maka kata Allah min duninna, sementara manusia yang lain dari non Yahudi itu tidak kenal, kata Allah fatamannawul maut, udah kalau gitu kalian coba tamannawul maut. Tamannawul maut itu kalian beringin punya keinginan lah untuk mati sekarang, in kuntum shadiqin, jika kalian itu benar. Jadi ini dalam bahasa dalam tata bahasa fatamal mauta itu adalah bukan tantangan sebenarnya. Fatamannawul mauta itu permintaan yang mustahil. Jadi kan kita suka kalau ini benar kamu seperti ini, coba kamu mati sekarang. Nah, itu kan nggak mungkin juga kita nyuruh saudara kita mati. Jadi fatamannawul mauta itu untuk menjatuhkan klaim sebenarnya. Fatamannawul mauta itu beberapa kiasan seperti kemarin itu kan, kalau diambil janjinya Allah seolah-olah warafa'na fawqakumut tur, seolah-olah Allah angkat di atas kepalanya itu gunung, padahal bukan seperti itu. Allah tidak pernah mengancam. Ketika kita dijanji, disumpah, itu seolah-olah gunung di kepala kita, berat. Nah, tapi mereka tetap mengatakan apa kemarin? Sami'na wa asaina, kami dengar tapi ya udah jadi pengetahuan aja, tapi tetap dilanggar juga. Maka demikian juga katakan, kalau yang kalian klaim itu kalian merasa benar, fatamannawul maut, coba kalian kalau berani mati sekarang. Nah, dan ini langsung dijawab oleh Allah, langsung walan yatamannawhu abada, sama sekali mereka tidak akan pernah berani, berkeinginan mati aja nggak berani, apalagi mati beneran, karena mereka tidak pernah memikirkan mati. Bima qaddamat aydihim, kenapa? Karena mereka melakukan kesalahan. Di sini meskipun tidak disebutkan secara eksplisit bima qaddamat aydihim, itu artinya karena banyak hal yang telah mereka kerjakan dari kesalahan-kesalahan, kezaliman-kezaliman, kemungkaran-kemungkaran. Dan ini Allah ikuti dengan sigat yang memukul luar biasa ya. Wallahu alimun bizzalimin. Allah lah yang maha tahu siapa sesungguhnya orang-orang zalim. Padahal ini sebelumnya tidak disebut kata-kata zulm. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu kadang menyebutkan sebuah kesalahan di akhir innallaha la yuhibbul zalimin wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Di sini bukan itu, bukan kata-katanya bukan tidak mencintai atau tidak memberikan petunjuk, tapi Allah cukup mengatakan wallahu alimun bizzalimin. Itu artinya Allah maha tahu siapa sesungguhnya yang zalim. Karena nantinya di dunia ini ada orang-orang zalim, tapi kemudian dia disanjung-sanjung. Di dunia ini ada orang yang dia sebenarnya dizalimi, tapi diposisikan sebagai penjahat. Di dunia ini akan dibalik, tetapi sesungguhnya wallahu alimun bizzalimin, sesungguhnya yang menjadi sumber kezaliman itu Allah tahu. Maka di sini az-zalim itu yang sudah melekat pada dirinya. Nah, Allah bukan hanya membuka kedok mereka dengan walan yatamannahu abada, tidak akan pernah mereka itu bermimpi saja, tidak pernah mereka berharap supaya mereka bisa mati aja, nggak pernah. Tapi yang terjadi harusnya dengan kata-kata ini cukup tantangan ini, tetapi Allah menambah wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah. Jadi mereka, kalian ini bahasanya ditingkat-tingkatkan ya dengan kekuatan bahasa. Harusnya kan tidak perlu dengan wala tajidannahum, cukup wala tajiduhum atau wala tajidahum, atau kalian akan kamu Muhammad akan menemukan mereka. Tapi wala tajidannahum itu dengan menggunakan nunut takkid, kamu akan menjumpai mereka, sungguh Muhammad kamu akan menjumpai mereka ahrasan nasi ala haya, yaitu orang yang paling tamak dalam hidupnya atau paling ingin hidup lama. Ahrasan nasi ala hayatin itu artinya orang yang paling tamak bisa hidup.
Jadi kalau kita di dunia ini ada orang sakit, ada yang dia, ya saya karena sudah tua, udahlah Yarin, gak usah dipelihara di rumah sakit. Nah itu dia sudah tidak punya semangat hidup. Tetapi kalau ditanya orang yang usianya sehat, normal, usia 20 sampai 40 tahun, kalau ditanya malaikat datang sama dia, mau nggak mati sekarang? Itu kalau boleh nawar, dia pasti nawar itu. Itu disebut dengan ahrasanna. Di usia-usia tersebut, di usia-usia yang dikatakan usia muda, itu manusia menginginkan banyak yang dia inginkan. Nah itu orang umumnya. Tetapi orang-orang Yahudi ini kalau saya lanjutkan ya, ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku. Mereka lebih bersemangat hidup, lebih tamak dari orang-orang musyrik. Dan orang-orang musyrik zaman dulu itu kalau bersin, kalau kita kan bersin baca alhamdulillah yarhamukallah. Mereka bersin itu jawabannya apa? Hiduplah 1000 tahun lagi. Nah itu diriwayatkan dalam Ibnu Katsir ada. Jadi kalau kita bersin bangkis ya, kemudian mereka akan mengatakan hidup 1000 tahun lagi. Nah itu kata mereka. Nah orang Yahudi itu lebih dari itu. Dan ini Al-Quran ada rahasia yang menarik. Ketika Allah mengatakan ahrasan nasi ala hayatin. Hayatin itu 2 kasrah yang dalam bahasa Arab disebut dengan sighat nakirah. Nakirah itu seperti kalau pernah kita tadabburi bersama ya, Lailatul Qadri khairun. Jadi ada tanwin yang itu merupakan salah satu ciri nakirah. Ini ala hayatin. Itu menandakan bahwa kehidupan yang dimaksud Allah di sini banyak sekali. Jadi terlalu banyak hidup itu untuk tidak dicintai, sehingga mereka nggak mungkin mati, itu nggak mungkin. Kalau kita lihat, mohon maaf, ada seorang yang sengsara hidupnya, kemudian dia sakit, kemudian nggak ada yang ngerawat, dimasukkan rumah sakit sama orang. Ini orang kemungkinan harapan hidupnya kecil, ya. Karena lunas ibarat kata. Siapa sih, saya hidup sama nggak hidup mah nggak ngaruh, sama saja. Maka lebih baik kalau saya boleh mati aja. Tapi mereka sebaliknya ini, seolah-olah mereka adalah orang paling kaya. Kemudian seolah-olah semua orang mencintai mereka. Seolah-olah mereka dikelilingi oleh para orang yang menjilat mereka, punya kepentingan dengan mereka. Karena yang menguasai pasar ekonomi Madinah itu kan orang Yahudi. Maka orang seperti ini kira-kira mau mati nggak? Gak mungkin. Bukan hanya gak mau mati, tetapi ahrasan nasi ala. Orang yang nomor 1 kalau boleh ada perpanjangan hidup, mereka akan daftar pertama kali. Dan lihat, wa minal ladzina asyraku, lebih parah keinginannya daripada orang-orang musyrik. Orang musyrik yang dikenal sebelumnya, yaitu bukan ahli kitab, yang tidak percaya kepada nabi-nabi ajaran Nabi Ibrahim. Orang musyrik itu adalah orang yang menyembah berhala. Nah, atau api dan sebagainya, tapi bukan ada turunannya dari Nabi Musa atau Nabi Isa alaihissalam. Ajarannya tidak ada sama sekali dari situ. Kata Allah dilanjutkan, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Yawaddu di sini wud ya yang disebut Allah, bukan keinginan. Mawaddah. Mawaddah itu apa? Kecintaan. Dia lebih hanya sekedar, kalau dalam ayat lain disebut dengan hubban jamma, mencintai dunia dengan masuk di dalam hati. Ini mawaddah. Kata-kata mawaddah itu jarang dipakai untuk menggambarkan sebuah keinginan, kecuali disertai dengan syahwatul mahabbah. Jadi ada kecintaan. Jadi bukan hanya keinginan, kecintaan. Ketika seseorang mencintai barang sesuatu, dia pasti berusaha untuk memiliki itu. Gak peduli berapapun itu harganya. Kan ada jenis manusia seperti itu ya. Dia maniak dengan suatu benda, kemudian dia cintai benda tersebut apapun harganya. Padahal mungkin untuk orang lain gitu aja disenangin. Nah itu disebut dengan mawaddah duniawiyah, mencintai dunia. Yawaddu, mereka ingin. Ahaduhum, setiap seseorang di antara mereka, lau yu'ammaru alfasanah. Ya, jadi mereka setiap orang kalau ditanya, kamu mau hidup berapa tahun lagi? Tadi dilihat dari bersihnya orang ya. Ketika bersihnya, bukan alhamdulillah, bukan berdoa, bukan apa, tapi mereka bilang ish alfasanah, hiduplah 1000 tahun lagi. Aku masih hidup, ingin 1000 tahun lagi. Nah, alfasanah itu
Jadi angka-angka di dalam Al-Quran itu tidak selamanya memberikan hakikatnya. Di dalam ayat Al-Baqarah nanti disebut permisalan orang yang berbuat baik itu bisa sampai 700 kali lipat. Itu bisa jadi sesungguhnya, tapi para pakar bahasa itu tidak sesungguhnya. Itu hanya untuk menunjukkan banyaknya yang mereka inginkan. Karena 1000 tahun, orang pun kalau hidup 1000 tahun susah. Karena kelahiran itu lebih tinggi daripada kematian. Apalagi kalau masing-masing dapat jatah 1000 tahun lagi, penuh itu dunia. 1000 tahun itu untuk menunjukkan betapa mereka inginnya banyak. Padahal kata-kata banyak menurut dalam bahasa Arab itu macam-macam ya. Ada orang ketika disebut sitin kadzab. Sitin itu 60 kadzab. Jadi 60 kali berbuat bohong. Padahal kalau dihitung-hitung kita juga berbohong tidak sampai 60 kali. Jadi 60 kamu sitin kadzab. Sitin kadzab itu artinya pembohong. Jadi nggak pernah saya dengar kata-kata yang jujur dari kamu. Itu sitin kadzab. Itu sudah luar biasa. Ya, jangan ditanya kenapa yang dipilih angka 60, itu dari sananya istilah. Nah di sini alfasana 1000 itu angka besar. Kecuali kita di Indonesia 1000 nggak dapat apa-apa kalau dihitung dari uangnya. Jadi kata-kata 1000 itu besar. Nah, wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi ayyu'ammar. Dan mereka sama sekali tidak akan pernah terlepas dari azab Allah ketika mereka diberikan umur itu. Jadi gini, maksudnya yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana, kalau mereka dihidupkan sampai 1000 tahun tidak akan ada pernah perubahan. Justru yang mereka lakukan itu akan menyeret mereka kepada azab. Tidak bisa mereka itu bergeser. Kan ada orang yang mungkin ini orang umurnya masih 40 tahun. Ya mudah-mudahan ntar kalau 10 tahun lagi dia lebih baik. Itu langsung dimentahkan, nggak mungkin. Karena tabiatnya seperti itu. Atau gini, kita melihat orang misalnya dia belum menikah, ugal-ugalan dan sebagainya. Ketika anak pertamanya lahir itu ada harapan. Ini mudah-mudahan dia bisa merubah akhlaknya karena sudah punya anak. Ternyata enggak juga dan tidak akan pernah seperti itu. Jadi lau yu'ammaru alfasana itu maksudnya akan kayak gitu. Dan kata Allah, wallahu basirun bima ya'malun. Ini bukan sembarang ya. Kalau yang pertama tadi alimun, alimun itu maha tahu secara detil yang zahir dan yang batin. Kita kesini, niatnya apa? Kita berziarah kepada saudara kita, niatnya apa? Itu tahu Allah. Alimun. Dan alimun bukan yang baik, Allah sebut bizzalimin. Sesungguhnya zalim, si zalim atau kezaliman itu sendiri Allah tahu secara detil. Kan ada kezaliman tapi kedoknya dengan kebaikan. Banyak sekali kezaliman yang kedoknya kebaikan. Justru orang-orang para mafia-mafia yang dikenal di dunia ini bisa jadi mereka juga membuat rumah yatim. Bisa jadi mereka adalah menghajikan dan mengumrohkan orang. Bisa jadi mereka menyantuni para janda. Bisa jadi mereka mendirikan pondok tahfidz Al-Quran. Kita tidak tahu, makanya kita tidak bisa mengklaim kecuali dengan yang zahir. Tapi Allah tidak. Alimun bizzalimin. Dan setelah itu basirun. Basirun yang dipilih itu basirah. Dengan Allah Maha melihat. Kenapa di sini melihat? Ya nanti kita lihat. Kayak misalkan gimana pendapat Anda bla 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 bla, kalau 2 tahun lagi apa yang akan Anda lakukan? Kan kita sering, kita lihat aja nanti. Sering gitu ya. Kita lihat aja nanti. Yang membuktikan dia berubah enggak? Kalau dikasih 1000 tahun, kita lihat aja nanti. Kalau manusia ngomongnya hanya kita lihat saja nanti, tetapi Allah mengatakan basirun. Allah Maha melihat. Setiap detik mereka melakukan apapun Allah melihat. Makanya basirun bima ya'malun itu artinya ya sama saja. Mereka tidak akan pernah berubah. Makanya dikatakan lagi, ini satu tema ya. Coba kita perhatikan. 3 ayat cukup panjang ya di dalam Al-Quran. Itu temanya satu. Apa temanya? Mereka adalah orang-orang yang takut mati. Maka kalau kita lihat sekarang dalam konteks kekinian, ya, orang-orang Zionis Yahudi itu membangun temboknya setinggi apa? Bapak-bapak bisa lihat, akses di internet, melihat berita televisi. Temboknya tinggi, bahkan kalah dengan tembok Berlin yang hanya separohnya. Tembok Berlin itu nggak nyampe 4 meter, tebalnya juga tidak setebal itu. Itu tinggi sekali dan luar biasa tingginya. Sudah tinggi, di baliknya itu sudah ada keamanan, kamera-kamera dan juga senjata-senjata berat.
itu menandakan sangat berat sekali. Di dalam ayat Al-Hasyr bahkan Allah katakan, la yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Mereka tidak akan pernah berani memerangi kalian kecuali di sebuah tempat, sebuah desa, sebuah tempat hunian yang dikelilingi oleh tembok-tembok. Quram muhassanatin aw min wara'i judur, atau di balik tembok-tembok. Nah, sudah ada nasnya di dalam Al-Qur'an. Maka kita tidak heran ketika ada tembok pemisah itu. Yang dipisahkan itu strategi politiknya macam-macam, tetapi yang paling utama karena mereka takut. Nanti ada sebab-sebab berikutnya untuk memisahkan orang Palestina yang di luar dan di dalam, untuk memisahkan, mengadu domba, dan itu banyak. Tetapi utamanya adalah bahwa mereka ingin hidup berapa tahun tadi? 1000 tahun. Jadi intinya orang yang takut hidup, orang yang takut mati itu sulit untuk bisa memvisualisasikan kematian. Padahal kematian itu sebuah keniscayaan. Jadi untuk kita berprestasi dalam hidup, kita harus siap mati kapan saja. Meskipun kalau seandainya kita tidak boleh ya. Nah, di sini tamannau di sini. Dalam hadis Nabi itu sallallahu alaihi wasallam, kita tidak diperbolehkan. Seseorang di antara kita tidak boleh dia mengharapkan kematian. Separah apapun, enggak boleh kita. Tidak diperbolehkan. Ya Allah, matikan aku sekarang. Itu enggak. Jadi doa yang diperbolehkan, in kanal maut, jika kematian itu lebih baik maka matikan aku. Jika kehidupan itu lebih baik maka hidupkan aku. Jadi itu paling mentoknya kita boleh berdoa sesengsara-sengsara kita. Jadi kalau seandainya kita meninggal, itu yang terbaik meninggal. Ketika kita melihat orang sakit kan sering gitu ya. Nah, itu yang jadi perdebatan masyarakat, perdebatan para ulama itu dengan kajian yang mungkin kita tidak kaji, yaitu dengan suntikan eutanasia itu ya. Bolehkah kita daripada dia sakit disuntik biar mati? Nah, itu boleh, itu bahasan fikih yang cukup panjang, mungkin kita tidak membahasnya. Nah, jadi 3 ayat ini poinnya satu, bahwa mereka adalah orang-orang yang takut mati. Padahal mereka udah berani klaim kan, lan tamassana naru ila ayyamam ma'dudah. Kami nggak bakal disiksa kecuali beberapa hari. Tapi di sini kata Allah, ala hayatin, itu kehidupan yang sangat bermacam-macam. Nah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambungkan pada kajian ayat berikutnya setelah kita mengkaji ayat 94 sampai ayat 96, 3 ayat yang menceritakan tentang esensi ketakutan Bani Israel terhadap kematian, sehingga mereka ketika disuruh oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad meminta mereka supaya mati, tentu tidak akan pernah berhasil. Nah, pada ayat selanjutnya, pada ayat 97 Allah berfirman, "Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin." Katakan Muhammad, barang siapa yang memusuhi Jibril, sesungguhnya Jibril itu telah menurunkan di dalam hatimu dengan izin Allah sesuatu yang dibawa sebagai pembenar atas kenabian Nabi Muhammad dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Nah, yang menarik di sini adalah ketika muncul kata Jibril, dan nanti akan diulang di ayat berikutnya, yang menjadi permasalahan inti antara Jibril dan Bani Israel itu karena Jibril memilih Nabi Muhammad, dan itu sebenarnya bukan pilihan Jibril, tetapi atas titah biiznillah, karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Jibril alaihissalam ini adalah perantara antara Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka iri, kenapa yang dipilih itu Nabi Muhammad bukan dari Bani Israel. Makanya Jibril ini menjadi orang yang dibenci, menjadi malaikat yang dibenci. Berbeda dengan Mikail. Mikail itu tidak pilih kasih. Mikail itu adalah malaikat pembagi rizki, malaikat penyebar rahmat, diberikan kepada siapa saja, mau Bani Israel ataupun tidak, dikasih semua, mau yang taat atau maksiat diberikan semuanya. Nah, makanya di sini letak permusuhan Bani Israel kepada Jibril esensinya bukan kepada Jibrilnya, tetapi karena Jibril ini disuruh oleh Allah SWT untuk menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad, maka itulah yang menjadi permasalahan utama.
Itu yang pertama. Yang kedua, Jibril sendiri kalau secara arti bahasa itu adalah dari dua suku kata, Jibr dan Il. Il sendiri sebagaimana yang kita tahu adalah dalam bahasa Suryani Ibrani itu berarti adalah Allah atau Tuhan. Jibril itu artinya adalah abdun. Jadi Abdullah, Jibril itu adalah Abdullah, hamba Allah. Dan di sini kata yang dipilih itu Jibr, itu yang paling besar. Jadi Abdullah yang paling dekat dengan Allah dan dia diangkat sebagai pimpinan malaikat. Nah, yang lainnya juga sama, ada Jibril, ada Mikail. Kalau Mikail itu berarti Ubaidullah, itu hamba. Ubaid bukan berarti hamba yang kecil, tetapi mungkin kualitasnya masih di bawah Jibril. Nah, itu mereka yang mengambil musuh, mengangkat musuh, menjadikan Jibril sebagai musuh, maka akan diulang lagi di ayat 98, man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Barang siapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya serta malaikat semuanya, dan yang menarik di sini diulang, wa jibrila wa mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Barang siapa yang menjadikan Allah itu musuh, malaikat dan Rasulnya, diulang lagi, Jibril wa Mikala. Itu kita ambil permisalan, barang siapa yang memusuhi seluruh penduduk kota ini dan A serta B atau si fulan, maka dia akan menanggung resikonya. Itu penyebutan dua orang ini tentu ada kuncinya, ada rahasianya. Di sini diulang, bukan hanya diulang dalam penyebutan setelah umum di ataf khusus, tetapi disebut ulang dari ayat sebelumnya. Maka barang siapa yang memusuhi Allah dan Rasulnya serta para malaikatnya dan memusuhi Jibril dan Mikail, dua yang mempunyai posisi berbeda di hati Bani Israel. Jibril adalah musuh mereka karena memilih Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah, sementara Mikail itu adalah malaikat yang mereka agungkan dan mereka sanjung-sanjung. Ini sama saja akibatnya. Mereka memusuhi Jibril atau menyanjung Mikail, mereka memusuhi dua-duanya, maka pada hakikatnya adalah memusuhi Allah dan para Rasulnya serta malaikatnya. Nah, ini yang menjadikan titik pokok permasalahan, bahwa permusuhan Bani Israel terhadap malaikat Jibril itu sekali lagi bukan pada malaikat Jibrilnya, tetapi kepada kenapa wahyu itu larinya adalah bukan kepada Bani Israel. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Dan kami telah turunkan kepadamu, wahai Muhammad, ayat-ayat yang sudah jelas, wa ma yakfuru biha illal fasiqun, dan tidak ada yang memungkirinya, tidak ada yang mengafirinya kecuali orang-orang yang fasik. Nah, ini di ayat ini kita sudah mengkaji az-zalimun, kita juga sudah mengkaji al-kafirun, dan sekarang kita mengkaji al-fasiqun. Az-zalimun itu adalah lebih umum, kemudian al-kafirun itu adalah kezaliman yang besar, yang pada saat kita membicarakan qalu qulubuna ghulf, mereka mengatakan hati kami terkunci, maka ini al-fasiqun. Al-fasiqun itu pada hakikatnya adalah yang keluar dari track ketaatan. Sedangkan ada satu lagi sebenarnya yang tidak disebut, nanti disebut di ayat lainnya, itu al-mujrimun. Al-mujrimun itu orang-orang yang berbuat dosa, dilihat bukan pada dosanya, tetapi dilihat pada siapa kita berbuat dosa. Sama-sama menampar, kalau yang ditampar itu adalah orang tua, maka itu sangat luar biasa nilai kejahatannya. Sama-sama berbuat zina, kalau yang berbuat zina itu oleh orang yang sudah sangat tua, maka disebut di dalam hadis ats-tsayyibuz zani, orang tua yang berzina itu dosanya sangat besar sekali. Sama-sama berzina, berzina dengan halilatu jarihi, berzina dengan tetangga, itu juga dosanya sangat besar karena harusnya dia melindungi tetangganya. Maka ini pada hakikatnya ketika kita membicarakan baik antara zalimun yang disebut pada saat membicarakan tentang esensi ketakutan Bani Israel terhadap kematian, ataupun ketika membicarakan tentang esensi kekafiran Bani Israel terhadap Jibril, itu pada hakikatnya meskipun mereka membenci Jibril saja,
kemudian mengimani semua para malaikat, itu pada hakikatnya adalah permusuhan yang nyata bagi Allah, bagi Rasulnya, juga bagi para malaikat semuanya, meskipun yang dimusuhi hanya Jibril saja. Maka ketika wa ma yakfuru biha ilal fasiqun. Fasiqun di sini dia keluar dari track ketaatan. Nah, awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Ketika mereka mengambil janji, sebuah sumpah, mereka akan melemparkan sebagaimana melemparkannya sampah yang tidak dibutuhkan lagi. Bal aktsaruhum la yu'minun. Bahkan sebagian besar mereka itu tidak beriman. Ini adalah tanawu dalam bahasa Arab. Kalau yang tadi disebut al-kafirun, sekarang disebut la yu'minun, itu tidak beriman. Berarti ini menafikan peluang untuk mereka supaya beriman. Barangkali orang yang kafir tertutup hatinya, suatu ketika terbuka hatinya dia bisa beriman. Tetapi di sini Allah kunci ketika di ayat sebelumnya itu adalah wama fa innallaha aduwwun lil kafirin. Allah itu menjadi musuh orang-orang kafir. Kemudian kafir diulang lagi, wama yakfuru biha ilal fasiqun, tidak akan diingkari atau dikafiri kecuali oleh orang-orang fasik. Maka ketika dikunci bal aktsaruhum la yu'minun, berarti tidak ada peluang bagi mereka untuk beriman. Kenapa? Ini penyakit kedua yang sangat-sangat berbahaya. Setelah penyakit pertama Bani Israel yaitu takut mati, penyakit kedua itu adalah iri dan dengki. Karena iri dan dengki inilah yang menyebabkan mereka memusuhi pertama adalah Jibril. Maka di ayat yang tadi kita tadabburi, man kana aduwan li Jibril, itu adalah sumbu dari iri. Kemudian dari iri itu akan melebar. Hakikat irinya akan membuat permusuhan mereka kepada Allah pada hakikatnya. Meskipun mereka mungkin mengklaim, oh kami tidak memusuhi Allah, justru kami adalah orang yang dimuliakan Allah. Kalaupun disiksa 1-2 hari, kami adalah abna'ullah, kami itu adalah orang yang dekat dengan Allah. Maka ini pemahaman yang salah. Dan Allah menguncinya. Jelas-jelas Allah katakan, fa innallaha aduwwun, sesungguhnya Allah adalah musuh. Musuh dalam kondisi apapun. Mereka dalam kondisi senang adalah musuh Allah. Dalam kondisi susah, musuh Allah. Dalam kondisi mereka berhadapan dengan Nabi Muhammad, musuh Allah. Dalam keadaan tidur, mereka akan semua dalam kondisi dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ditingkatkan permusuhan itu dengan melabeli mereka dengan al-fasikun, dan terakhir ditutup dengan la yu'minun. Nah, walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun minal ladzina utul kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Dan ketika datang kepada mereka rasul yaitu Nabi Muhammad min indillah musaddiqun lima ma'ahum, yang membenarkan, yang mendukung dari yang selama ini ada sama mereka, yaitu kitab suci mereka, tetapi yang mereka ketahui itu mereka sembunyikan, bahkan mereka buang, yaitu apa? Ini harusnya sebenarnya tidak perlu Allah katakan minalladzina utul kitab. Ini supaya untuk menyakiti perasaan mereka bahwa pada hakikatnya mereka sudah didatangkan kitab kepada mereka. Sudah diberikan suhuf, sudah diberikan janji, dan diberikan kitab suci. Tetapi lihat, kata Allah di sini, nabadha fariqum minhum, di antara mereka, dan ini besar, sebagian besar dari mereka, minalladzina utul kitaba kitaballah. Jadi kitabnya langsung diulang di belakangnya. Orang yang menerima kitab itu langsung dibuang kitabnya itu. Wara'a dhuhurihim, berada di belakang mereka, ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka tidak mengetahuinya. Hakikatnya mereka kenal tapi pura-pura tidak kenal. Hakikatnya mereka hafal dan tahu tapi mereka mengaku tidak mengetahuinya. Ini tadi karena penyakit iri. Dua masalah besar inilah yang menjadi problem serius yang dialami oleh Bani Israel, sehingga mereka sangat memusuhi umat Islam, wabil khusus dimulai dari sejak Nabi Muhammad SAW. Jadi sebagai closing kajian kita pada kesempatan kali ini, tema besar ayat yang kita pelajari ini, bahwa kalau mereka mengklaim bahwa kami adalah bangsa yang dipilih Allah, atau kami tidak akan disiksa kecuali 1-2 hari, katakan Pak Muhammad, suruh mereka mati. Fatamannawul mauta in kuntum shadiqin, tapi mereka tidak akan pernah, karena mereka menginginkan, dalam bersihnya saja mereka ingin, kataannya adalah ish al-fasanah, ingin hidup 1000 tahun. Yang kedua, yang sangat akut menyebabkan permusuhan terhadap Islam adalah karena mereka iri, dimulai dari Jibril, yang sebenarnya kalau dari susunan-susunannya
Jibril itu adalah Abdullah, hamba Allah. Dia statusnya tidak jauh berbeda dengan manusia yang lainnya atau makhluk yang lainnya yang sama. Selama menyembah Allah, mereka adalah hamba Allah. Dua ini mengakibatkan apa? Nabadha fariqum minhum, mereka akan melempar apa saja. Janji terhadap Allah yang kemarin kita gambarkan, kita visualisasikan seolah-olah gunung di atas mereka, diabaikan juga. Sami'na wa asaina, apalagi kitab Al-Quran yang datang setelahnya itu dianggap tidak berguna. Mungkin ini sedikit pada pertemuan kali ini yang bisa kita tadaburi, rangkaian dari kajian tematik dua tema besar, takut mati dan iri menjadi penyakit yang harus kita singkirkan. Insya Allah kita akan sambung pada pertemuan berikutnya, membahas tentang dunia Nabi Sulaiman dan jin-jin yang hakikatnya ditundukkan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman. Mudah-mudahan menjadikan kita makin dekat dengan Al-Quran, dan mudah-mudahan Allah berikan kemampuan kita bertahan, meningkatkan kualitas kebaikan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Aqulu qauli hadza, ja'alanallahu iyyakum minal ladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.